Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Bahasa Arab Gampang. Dan sekarang kita akan bahas pelajaran ke-19 tentang dhamir, dhamir atau kata ganti. Dan dhamir ini termasuk isim yang mabni. Ya, dia tidak berubah harokat akhirnya dimanapun posisinya dalam kalimat. Secara umum dhamir ada dua macam. Yang pertama dhamir munfasil. Ad-dhamirul munfasilu. Ya, dhamir munfasil yaitu dhamir yang penulisannya terpisah ya dengan kata lainnya, tidak bisa disambung. Dan dhamir munfasil ada dua bentuk. Bentuk yang pertama di sini ya, huwa ya dia untuk laki-laki, hiya dia untuk wanita, hum mereka ya untuk laki-laki, anta kamu ya untuk laki-laki, anti kamu untuk wanita, antum kalian ya untuk laki-laki atau antum untuk laki-laki ya. Ini ada keliru. Untuk laki-laki kalian ya. Ana saya ya untuk laki-laki atau wanita. Dan nahnu ini kami untuk laki-laki atau wanita. Ini di antara bentuk pertama dari dhamir munfasil. Ada bentuk yang lainnya yang bisa kita pelajari di kitab-kitab nahwu ya tingkat lanjutan. Kemudian bentuk yang kedua, iyyahu dia untuk laki-laki, iyyaha dia untuk wanita, iyyahum mereka ya untuk laki-laki, iyyaka kamu untuk laki-laki, iyyaki kamu untuk wanita, iyyakum ya kalian untuk laki-laki, iyyaya saya untuk laki-laki atau wanita, dan iyyana kami ya untuk laki-laki atau wanita. Nah, ini hendaknya dihafalkan. Kemudian di sini ada catatan yang pertama dhamir munfasil bentuk satu biasanya ya didapati dalam kalimat itu berposisi sebagai mubtada. Misalnya huwa ustazun. Huwa di sini mubtada, ustazun khabarnya. Kalau dikatakan huwa mubtada, sebelumnya kita sudah pelajari bahwa mubtada harokat akhirnya dhammah. Ya, tapi itu untuk isim yang mu'rab. Karena huwa mabni, maka harokatnya sesuai dengan harokat asalnya dia. Ya, huwa ya tetap huwa. Ya, nggak bisa berubah. Tapi di sini dia posisinya sebagai mubtada. Hiya ustazatun. Hiya mubtada, ustazatun khabarnya. Kemudian yang kedua, dhamir munfasil bentuk dua biasanya berposisi sebagai maf'ul bih. Dan sering dijumpai posisinya dikedepankan dari fiilnya. Misalnya, iyyaka na'budu. Ya, kepada engkau na'budu kami menyembah. Ya, iyyaka di sini maf'ul bih yang posisinya dikedepankan. La na'budu illa iyyaka. Kami tidak menyembah kecuali engkau. Ya, iyyaka di sini sebagai maf'ul bih. Kemudian itu dhamir munfasil. Ini baru sebagiannya. Ya, insyaallah di tingkat lanjutan akan ada perinciannya. Kemudian dhamir muttasil, yaitu dhamir yang penulisannya bersambung dengan kata yang lainnya. Ya. Sini contohnya hu ya, dia laki-laki, ha dia untuk wanita, hum mereka laki-laki, ka kamu laki-laki, ki kamu wanita, kum kalian laki-laki, ya ya saya laki-laki atau wanita, na kami ya untuk laki-laki atau wanita. Catatan yang pertama huruf ha ya pada dhamir hu dan hum jika bersambung dengan kata yang berharakat akhir kasroh atau ya sukun. Jadi kalau sebelumnya ada kata berharokat kasroh ya atau sebelumnya ya sukun, agar ringan di lisan maka huruf ha diubah menjadi kasroh. Ya ini dengan alasan ringan di lisan, tapi dia tetap termasuk isim yang mabni. Ya, tapi karena orang Arab lebih mementingkan ya kemudahan dalam pengucapan maka ya terpaksa diubah harokatnya. Seperti misalnya bihi ya dengannya, fihi padanya, alaihi atasnya, bi kitabihi dengan kitabnya, bihim dengan mereka, fihim pada mereka, alaihim atas mereka, bi kitabihim dengan kitab mereka. Kemudian yang kedua, setiap kata yang bersambung dengan dhamir muttasil ya ya. Di sini ya sukun, kita baca ya.
kita baca ya. Maka harokat akhir kata-nya itu harus diubah menjadi kasroh. Ya, jadi kalau ada kata mau kita sambung dengan domir ya ini, ya maka kata itu harokat akhirnya harus kita ubah menjadi kasroh. Seperti misalnya kitabun, ya kita sambung dengan domir ya ini menjadi kitabi, baitun menjadi baiti, madrasatun menjadi madrasati. Kemudian yang ketiga, setiap fiil yang bersambung dengan domir ya harus dipisah dengan huruf nun yang berharokat kasroh. Huruf nun ini dinamakan dengan nun wiqayah, ya, nunul wiqayah, nunul wiqayati, ya. Ini dicetakan yang lama, nunul wiqayah, setelah qaf ada alif, wiqayati, nunul wiqayati, ya. Yaitu huruf nun yang menjaga agar fiil tidak berharokat akhir kasroh. Ya, karena fiil tidak boleh diberi harokat akhir kasroh. Ya, misalnya nazara, ya menjadi nazarani, melihat saya. Hamida, hamidani, memuji saya. Irhamni, ya sayangilah aku. Urzuqni, berilah aku rezeki. Yanzuruni, melihat saya. Dia sedang melihat saya. Yahmaduni, ya dia sedang memuji saya. Irfa'ni, ya angkatlah aku, ya angkatlah derajatku maksudnya. Ujiburni, cukupilah kekuranganku, ya. Jadi ini kaidah ya penyambungan dhamir ya dengan fiil. Kemudian yang keempat, jika bersambung dengan isim yang berakhiran alif, maka dhamir muttasil ya ini harokatnya diubah menjadi fathah. Misalnya khataya, ya kesalahan-kesalahan menjadi khataya, ya. Asa menjadi asa, ya, tongkat saya. Catatan yang kelima, jika bersambung dengan isim, ya dhamir muttasil berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Ya, jadi kalau sebelumnya isim, maka dhamir muttasil itu mudhaf ilaih. Misalnya kitabuhu, kitabu mudhaf, hu-nya mudhaf ilaih. Jika bersambung dengan fiil, ya dhamir muttasil berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ya, misalnya pada contoh sebelumnya, nazarani misalnya, nazarani, dia telah melihat saya. Nazara kan fiil. Kemudian nun, huruf nun wiqayah. Nah, dhamir ya ini sebagai maf'ul bih. Yang ketujuh, jika bersambung dengan huruf jar, dhamir muttasil berkedudukan sebagai masbuk biharfil jar. Ya, jadi kalau sebelumnya ada huruf jar, misalnya bihi, alaihi, ya dhamir muttasil itu berposisi sebagai masbuk biharfil jar. Contoh misalnya dalam kalimat fatahtu haqibati. Ya, aku telah membuka tasku. Fatahtu, aku telah membuka, nih fiil plus fa'il, ya, mengandung fa'il yaitu tu itu fa'ilnya. Haqibati, haqibah ini adalah maf'ul bih. Ya, dia maf'ul bih. Tapi di sini harokat akhirnya kita ubah menjadi kasroh. Ya, kenapa? Karena dia bersambung dengan dhamir ya, terpaksa kita ubah. Tapi tetap haqibah, haqibati itu adalah maf'ul bih. Ya, meskipun harokat akhirnya mestinya kan fathah. Tapi karena dia bersambung dengan dhamir ya, maka terpaksa kita ubah menjadi kasroh. Tapi tetap kita katakan haqibati ini adalah maf'ul bih sekaligus mudhaf di sini. Kemudian dhamir ya sebagai mudhaf ilaih. Kemudian akhrajtu minha kitaban. Aku mengeluarkan darinya, dari haqibah itu kitaban. Ya, akhrajtu ini fiil sekaligus fa'il. Min huruf jar, ha di sini dhamir masbuk bi harfil jar, ya karena sebelumnya ada huruf jar. Kitaban sebagai maf'ul bih. Wa qara'tuhu bin nazarati, dan aku membacanya dengan kacamata. Wa di sini huruf ya huruf ataf. Qara'tuhu, qara'tu ini fiil plus fa'il. Hu ya di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Bin nazarati bi ya ba huruf jar, an nazarati masbuk bi harfil jar. Demikian ya pembahasan tentang dhamir. Nanti rinciannya ada di tingkat lanjutan ya di kitab-kitab nahwu yang lain yang lebih rinci. Di sini hanya memberi isyarat untuk memudahkan kita memahami bacaan sholat. Jadi harap difahami dengan baik ya supaya antum nanti bisa mengerjakan latihan yang diberikan di sini ya. Silakan antum kerjakan latihannya ya. Setelah itu baru antum mendengarkan nanti pembahasannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas latihan dari pelajaran 19. Perintahnya yang pertama, jelaskan kedudukan isim yang terdapat pada doa pergi ke masjid berikut. Ya, perintahnya di sini hanya kedudukan isim, tapi ya nggak masalah. Kita bahas semuanya. Di sini Allahumma itu berasal dari lafadz ya Allahu. Asalnya ya Allahu. Kemudian diubah menjadi Allahumma. Ya, pembahasannya ada di tingkat lanjutan ya. Di bab munada. Kemudian ij'al ini fi'il amr fi huruf jar qalbi. Ini berasal dari qalbi ya, masbuk bi harfil jar sekaligus mudhaf. Kemudian dhamir ya mudhaf ilaih. Sedangkan nuran adalah maf'ul bih. Kemudian wa fi lisani nuran ya. Pembahasannya sama dengan fi qalbi nuran. Waj'al fi sam'i nuran ya, sama dengan sebelumnya ya, ij'al fi qalbi nuran sama fi sam'i nuran. Waj'al fi basari nuran, bahasanya juga sama. Waj'al min khalfi ya, min khalfi, min huruf jar, khalfi masbuk harfil jar sekaligus mudhaf. Dhamir ya mudhaf ilaih, nuran maf'ul bi sama ya pembahasannya. Wa min amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma a'tini ya, a'tini ini fi'il amar ya. Kemudian nunnya itu nun wiqayah, ya-nya itu ya adalah dhamir muttasil yang berposisi sebagai maf'ul bih pertama, nuran maf'ul bih kedua. Jadi a'ti beri ya, berilah. Ini fi'il yang bisa fi'il yang butuh dua maf'ul bih. Di sini maf'ul bih pertamanya dhamir ya, kemudian maf'ul bih keduanya nuran. Ya, demikian ya. Kemudian yang kedua, jelaskan kedudukan isim yang terdapat pada doa masuk masjid berikut ya. Bismillahi huruf ba ini huruf jar, kemudian ismi asal katanya ada hamzahnya di situ. Tapi ya untuk meringankan maka dihapus ya. Karena sering digunakan maka dihapus hamzahnya. Jadi penulisannya menjadi bismillahi langsung. Kemudian ismi itu masbuk bi harfil jar sekaligus mudhaf, kemudian lafzul jalalah Allah ini mudhaf ilaih. Kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya. Wa huruf ya as-salatu ini adalah mubtada. Ya, ini kalimat baru ya, kalimat baru. Mubtada wa huruf ataf assalamu dia ma'atuf kepada as-salatu. Ala huruf jar Rasulillahi ya, Rasuli masbuk bi harfil jar sekaligus mudhaf. Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih. Ya. Dan di sini khabarnya adalah syibhul jumlah ala Rasulillah. Ala Rasulillah syibhul jumlah sebagai khabar di sini. Kemudian Allahumma iftah ya, iftah ini fil amr, li untukku, lam huruf jar, kemudian dhamir ya itu masbuk bi harfil jar. Abwaba ya maf'ul bih sekaligus mudhaf, rahmati mudhaf ilaih, kemudian dhamir ka itu rahmati ya mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, kemudian dhamir ka sebagai mudhaf ilaih. Ya, demikian pembahasan tentang latihan ya dari pelajaran 19. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.